Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar tentang bagaimana cara mengatasi stres di masa pandemi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyatakan bahwa banyak siswa merasa tertekan dan mengalami kelelahan dalam belajar hingga berujung stres pada PJJ. Tekanan ini antara lain disebabkan minimnya sarana pendukung PJJ seperti media atau gawe pintar dan akses internet yang memadai. Survei yang dilakukan di 20 provinsi dan 54 kabupaten atau kota tersebut menyebutkan 73,2% siswa dari 1.700 responden atau 1.244 siswa mengaku terbebani tugas dari guru. Faktor lain yang ikut memicu munculnya stres pada siswa ialah kurangnya kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. Guru seakan menjadi satu-satunya sumber belajar dan siswa hanya sebagai subjek pembelajaran yang pasif. Penerapan protokol social distancing yang memaksa setiap siswa harus melakukan berbagai aktivitas dari rumah ikut menyumbang terjadinya peningkatan stres pada siswa. Banyak hal dapat dilakukan orang tua selama mendampingi siswa di rumah. Perlunya keseimbangan antara motivasi dan belajar mandiri bagi siswa dapat dilatih orang tua secara perlahan melalui pengontrolan kegiatan belajar siswa selama di rumah. Orang tua juga dapat mendesain beragam kegiatan positif yang menyenangkan bagi siswa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membantu siswa mengenali hobinya sehingga keberadaan siswa di rumah dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Mari kita lihat pengertian dari stres. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian stres. Yang pertama adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Kemudian yang kedua adalah tekanan. Jadi, stres merupakan suatu respon fisiologik atau perilaku terhadap stresor yang dipandang sebagai penyebab cekaman, gangguan keseimbangan, baik internal maupun eksternal. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab stres. Di sisi lain, stresor adalah sumber yang dipersepsi seseorang atau sekelompok orang memberi tekanan atau cekaman terhadap keseimbangan diri mereka. Ada 3 sumber utama bagi stres, yaitu yang pertama dari lingkungan. Lingkungan kehidupan memberi berbagai tuntutan penyesuaian diri seperti antara lain cuaca, kebisingan, kepadatan, tekanan waktu, standar prestasi, berbagai ancaman terhadap rasa aman dan harga diri, tuntutan hubungan antar pribadi, penyesuaian diri dengan teman, pasangan, dengan perubahan keluarga. Kemudian yang kedua yaitu fisiologis. Ini terjadi pada perubahan kondisi tubuh. Ketika masa remaja misalnya, haid, proses menua, kecelakaan, kurang gizi, kurang tidur, tekanan terhadap tubuh, atau juga pada reaksi tubuh. Di antaranya adalah reaksi terhadap ancaman dan perubahan lingkungan mengakibatkan perubahan pada tubuh kita, menimbulkan stres. Kemudian yang ketiga, dari pikiran kita. Pikiran menginterpretasikan dan menerjemahkan pengalaman perubahan dan menentukan kapan menekan tombol panik. Bagaimana kita memberi makna atau label pada pengalaman dan antisipasi ke depan bisa membuat kita rileks atau stres. Selanjutnya kita akan melihat gejala stres. Ada sejumlah gejala yang bisa dideteksi secara mudah, yaitu yang pertama adalah gejala fisiologis. Denyut jantung bertambah cepat, banyak berkeringat terutama keringat dingin, pernafasan terganggu, otot terasa tegang, sering ingin buang air kecil, sulit tidur dan gangguan lambung. Kemudian yang kedua yaitu gejala psikologis. Ini seperti terjadi resah, sering merasa bingung, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, tidak enak perasaan atau perasaan kewalahan. Yang ketiga yaitu gejala tingkah laku. Contohnya adalah berbicara menjadi lebih cepat, kemudian menggigit kuku, menggoyang-goyangkan kaki, tics, gemetaran, dan perubahan nafsu makan. Bisa jadi nafsu makan menjadi bertambah atau justru berkurang. Selanjutnya kita akan membahas tentang gejala-gejala stres pada remaja.
Kalian dapat mengetahui apakah diri kalian mengalami stres atau tidak. Maka kalian perlu mengetahui gejala-gejala stres pada remaja. Bagaimana gejala-gejala stres yang dialami remaja? Ada beberapa gejala-gejala stres pada remaja, yaitu yang pertama, kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas, dan hal ini hampir terjadi setiap hari. Kemudian yang kedua, berat badan mengalami penurunan padahal tidak sedang melakukan diet, atau justru mengalami peningkatan berat badan lebih dari 5% dalam 1 bulan, atau mengalami penurunan atau justru meningkatkan nafsu makan hampir setiap hari. Kemudian yang ketiga, mengalami insomnia atau kesulitan tidur atau hipersomnia, atau suka tidur atau tidur berlebihan hampir setiap hari. Kemudian yang keempat, mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari dan kehilangan energi hampir setiap hari. Yang kelima, merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan. Kemudian yang keenam, kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. Gejala yang ketujuh, munculnya perasaan sedih hampir setiap hari. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, munculnya pikiran-pikiran tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana, atau adanya usaha percobaan bunuh diri. Selanjutnya, dampak dari stres itu dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu dampak fisiologik, dampak psikologik, dan dampak perilaku behavioral. Yang pertama yaitu dampak fisiologis. Secara umum, orang yang mengalami stres mengalami sejumlah gangguan fisik seperti mudah masuk angin, mudah pening-pening, kejang otot atau kram, mengalami kegemukan atau menjadi kurus yang tidak dapat dijelaskan, juga bisa menderita penyakit yang lebih serius seperti hipertensi. Secara rinci dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, gangguan pada organ tubuh. Ini diantaranya adalah otot mengencang atau melemah, kemudian tekanan darah naik atau kerusakan jantung dan arteri, kemudian sistem pencernaan seperti MAH dan diare. Kemudian yang kedua adalah gangguan pada sistem reproduksi. Contohnya gangguan menstruasi. Kemudian gangguan pada sistem pernafasan, contohnya asma, bronkitis. Dan gangguan lain seperti pening, tegang otot, dan rasa bosan. Yang kedua adalah dampak psikologis. Dampak psikologis ini misalnya yang pertama adalah keletihan emosi, kejenuhan, kemudian yang kedua terjadinya depersonalisasi. Dalam keadaan stres berkepanjangan seiring dengan kelelahan atau keletihan emosi, kita dapat melihat ada kecenderungan yang bersangkutan memperlakukan orang lain sebagai sesuatu daripada menjadi seseorang. Kemudian yang ketiga, pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun, sehingga berakibat pula menurunnya rasa kompeten dan rasa sukses. Yang ketiga yaitu dampak dari perilaku. Yang pertama, manakala stres menjadi distres, prestasi belajar menurun dan sering terjadi tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, level stres yang cukup tinggi berdampak negatif pada kemampuan mengingat informasi, mengambil keputusan, dan mengambil langkah tepat. Kemudian yang ketiga, siswa yang stres berat seringkali banyak membolos atau tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menangani stres. Cara yang pertama untuk menangani stres yaitu dengan strategi pencegahan. Untuk mencegah mengalami stres, setidaknya ada 3 lapis. Yang pertama, primary prevention, dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu. Untuk keperluan ini kita perlu memiliki skill yang relevan, misalnya skill mengatur waktu, skill menyalurkan, skill mendelegasikan, skill mengorganisasikan, dan menata. Kemudian yang kedua, lapis kedua yaitu secondary prevention. Strateginya kita menyiapkan diri menghadapi stresor dengan cara latihan, diet, rekreasi, istirahat, dan meditasi. Kemudian lapis yang ketiga, tertiary prevention. Strateginya kita menangani dampak stres yang terlanjur ada. Kalau diperlukan meminta bantuan jaringan suportif,
atau bantuan profesional. Kemudian cara menangani stres yang kedua yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, study skills. Ini ada banyak hal yang perlu dipelajari, yang ingin diketahui, ada banyak kegiatan yang ingin diikuti, waktu terbatas. Oleh karena itu, agar tidak menjadi stres, seyogyanya siswa perlu memiliki berbagai skill belajar yang sesuai sehingga bisa belajar secara efektif tetapi juga efisien dalam menggunakan daya dan waktu serta sumber lain. Kemudian yang kedua adalah tempo atau time management. Selain skill belajar, skill penting juga perlu kalian kuasai untuk menangani stres, yaitu manajemen waktu. Untuk keperluan tersebut, siswa perlu memiliki paradigma waktu yang tepat. Kemudian yang ketiga, rehat atau rest. Tubuh kita memerlukan jeda atau istirahat. Kita perlu belajar bagaimana spending up, tetapi juga arif dan terampil untuk slowing down. Bila kita tidak memiliki keterampilan istirahat, leisure, santai, maka besar kemungkinan kita mengalami stres. Yang selanjutnya adalah makan dan olahraga kebugaran. Tubuh kita membutuhkan asupan yang seimbang, tetapi juga latihan yang memadai agar bisa bugar. Bandingkan apabila kita mempergunakan suatu peralatan baru, biasanya kita terlebih dahulu membaca buku manual yang disertakan oleh pabrik pencipta peralatan tersebut. Oleh karena itu, sebetulnya perlu kita cermati asupan apa yang baik untuk tubuh ini menurut manual dari penciptanya. Selanjutnya adalah self-talk atau percakapan kalbu. Sejak kecil kita punya perlengkapan berpikir, yaitu percakapan kalbu, di mana kita biasa mendengar apa yang kaya hati atau hati nurani katakan kepada kita. Isi percakapan itu biasanya positif, membuat kita optimis, tetapi seringkali juga negatif, membuat kita tertekan stres. Kita masih perlu lebih mengembangkan arah percakapan dari diri kepada hati nurani ataupun kata hati kita, sehingga terjadi percakapan timbal balik antara kita dengan diri kita. Dalam hal menangani stres, kita perlu bisa secara sadar mengganti isi percakapan yang tidak mendukung dengan kalimat yang bisa mendukung kita. Langkah ini biasa disebut percakapan kalbu. Yang selanjutnya yaitu social support atau jaringan pendukung. Manusia adalah makhluk sosial, jadi pada hakikatnya tidak tahan sendirian. Butuh perasaan tidak sendiri, tetapi punya sejumlah orang yang saling peduli, yang akan merasa kehilangan manakala lama tidak saling bertemu atau berkomunikasi. Dalam keadaan stres, sebaiknya kita berusaha bertemu dengan teman, sehingga paling tidak kita bisa punya penghayatan tidak sendirian yang sungguh mencekam. Selanjutnya, mengelola stres atau cemas di masa pandemi. Faktor lain yang ikut memicu munculnya stres pada siswa ialah kurangnya kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. Guru seakan menjadi satu-satunya sumber belajar dan siswa hanya sebagai subjek pembelajaran yang pasif. Penerapan protokol social distancing yang memaksa setiap siswa harus melakukan berbagai aktivitas dari rumah ikut menyumbang terjadinya peningkatan stres pada siswa. Banyak hal dapat dilakukan orang tua selama mendampingi siswa di rumah. Perlunya keseimbangan antara motivasi dan belajar mandiri bagi siswa dapat dilatih orang tua secara perlahan melalui pengontrolan kegiatan belajar siswa selama di rumah. Orang tua juga dapat mendesain beragam kegiatan positif yang menyenangkan bagi siswa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membantu siswa mengenali hobinya sehingga keberadaan siswa di rumah dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki. Selain itu, guru dapat menanggulangi stres pada siswa dengan mengatur intensitas pemberian tugas sekolah dan tidak melulu mengutamakan ketercapaian aspek akademik semata. Keberadaan dan peran guru konseling di sekolah juga dapat memberikan siswa pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara menanggulangi stres yang mereka alami. Untuk itu, sekolah perlu memfasilitasi siswa dan menyediakan waktu khusus untuk menyelesaikan masalah dalam belajar yang mereka alami melalui serangkaian kegiatan konseling. Demikian tadi penjelasan tentang stres dan cara mengatasinya. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mengatasi stres, mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.